Oke, kita akan bahas tentang materi atau tentang tugas yang kemarin untuk masalah bab 1 ya. Pertama, kita bahas dulu tentang ini dari Brilian. Oke, kalau untuk masalah konsep saya tidak akan bahas karena Anda bisa baca sendiri dan Anda bisa pahami sendiri. Oke, yang kita bahas di sini nomor 2. Dengan nomor 2 di situ dikatakan sebuah batang persegi panjang yang memiliki luas penampang. Jadi luas penampangnya berarti itu kategorinya atau bisa disimbolkan dengan A dengan satuan milimeter kubik milimeter persegi, menerima tarikan 20 kN. Tentukan besar tegangan pada batang tersebut. Jadi dia sudah menuliskan diketahuinya sekian, dia jadikan meter persegi. Terus untuk gayanya sendiri atau gaya tariknya dia jadikan Newton. Sedangkan yang dicari sekarang di sini yang dicari itu adalah tegangan. Berarti lambdanya. Sedangkan rumus tegangan itu sendiri adalah hanya di sini ada rumus tegangan itu adalah gaya per penampang. Oke, kita lihat di sini. Itu kan ada regangan dan tegangan. Untuk tegangan sendiri itu rumusnya gaya per A0 dengan F itu adalah beban yang diberikan dan A itu sendiri adalah luas penampang dari bahan itu ya. Sehingga kita masuk lagi ke tadi, kita masukkan angkanya hingga menghasilkan tekanannya menghasilkan 0,4 kali 10 pangkat 9 MPa. Tuh. Kalau untuk nomor 3 sebenarnya kalau Anda membuat sendiri pasti saya rasa ini agak membuat soal sendiri karena ada tipunya. Pertanyaannya itu logam dengan tinggi 2 meter dan luas penampang 2 meter kubik menopang beban yang bermassa 10.000 kilo. Berapakah regangan tiang? Nah, rumus regangan itu kalau dalam materi itu rumus regangan itu adalah pertambahan panjang. Artinya jumlah panjang dari awal akhir dikurangi awal atau mula-mula dan dikurangi akhir. Itu rumus untuk panjang ya. Sedangkan di situ kalau nggak salah dia make itu atau kalau nggak salah dia make itu ya. Kita lihat lagi. Dia tegangan modulus Young. Tegangan per modulus Young-nya. Oke. Ini mungkin bisa dijawab juga, itu rumusnya dapat dari mana. Kalau dalam buku memang rumusnya sudah seperti yang dipaparkan tadi. Permasalahannya di situ kan memang modulus Young-nya juga dikasih tahu. Sedangkan di sini juga luas penampangnya. Luas penampangnya itu dia juga langsung 2 meter kubik. Terus fungsi dari tinggi itu sendiri apa? Dulu. Jadi luas penampang itu berarti harus tinggi ini juga berpengaruh. Misalkan luas penampangnya itu persegi, berarti kan panjang kali lebar atau segitiga, setengah alas kali tinggi. Jadi tinggi di sini biar ada gunanya. Jadi kalau kayak gini jawabannya kan tinggi ini tidak berpengaruh.
Tuh. Nah, jadi tinggi itu harus dimasukkan. Berarti luas penampangnya apa di sini? Tuh loh. Terus untuk soal nomor 4 itu, jadi nomor 3 diperjelas lagi ya. Maksudnya itu bagaimana? Terus kalau nomor 4 itu pertambahan panjang, itu cuman pertambahan panjang, jadi rumusnya kan sudah ada. Kalau pertambahan panjang. Oke, itu sedikit. Yang lain tidak saya bahas karena yang lain itu tentang materi, kebanyakan tentang pengertian-pengertian ya. Oke, kita bahas di sini langsung ke materi saja. Ini pertemuan kedua kemarin. Karena kemarin saya belum menemukan aplikasi yang cocok, maka saya belum ngapa-ngapain. Yuk, sebenarnya di sini langsung ke pendahuluan. Kita langsung saja ke di sini, ke 1.31. Itu pendahuluan. Bahan atau material merupakan kebutuhan bagi manusia mulai zaman dahulu sampai sekarang. Artinya misalkan Anda duduk di bahan apa? Keramik. Anda mau menulis, tulisan itu, tinta itu bahan apa? Ya, juga bahan material. Misalkan Anda naik mobil, bannya itu apa? Itu juga material. Tempat Anda duduki, bantalan itu apa? Juga material. Itu. Kita langsung di sini ke 1.32, ilmu dan rekayasa material. Material science atau ilmu material adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur material dengan sifat-sifat material. Sedangkan teknik materialnya sendiri atau material engineering adalah dasar hubungan antara struktur dan sifat bahan. Jadi lebih ke rekayasanya sebenarnya sih. Terus tinjauan struktur bahan dibedakan atas. Yang pertama itu struktur subatomik. Itu ditinjau dari susunan elektron dengan inti, jadi elektron valensinya. Yang kedua, level atom, ditinjau dari pengaturan atom atau molekul satu sama lain. Biasanya itu nomor atomnya itu 2+, 3+. Yang C itu mikroskopik. Mikroskopik itu kumpulan grup-grup atom. Kalau dalam bahasa material itu space group. Terus yang terakhir itu makroskopik, ditinjau dari struktur yang bisa dilihat dengan mata telanjang, nanti secara visual. Langsung ke sifat material. Sifat material atau bahan bila ditinjau dari kemampuan bahan menerima perlakuan dari luar, dapat dikelompokkan atas 6 kategori, yaitu sifat mekanik seperti kekerasan, itu sifat listrik, resistivitas, dielektrik. Terus sifat termal atau panas, biasanya itu kebanyakan fisika bumi seperti dalam api tak ujung padam lah, itu kan ada sifat termalnya. Terus sifat magnet itu material itu logam besi, misalnya pasir besi di Tulungagung. Itu. Kedua, sifat optik itu berarti berhubungan dengan silika atau dan semacamnya. Dan yang terakhir itu sifat deterioratif, penurunan kualitas. Jadi kalau misalkan ada suatu bahan diberikan panas sehingga turun kualitasnya, atau diberikan panas bertambah kualitasnya. Terus lanjut klasifikasi bahan. Ada logam dikenal sebagai konduktor yang baik dan kelistrikannya yang tinggi. Logam tidak transparan atau tembus cahaya dan umumnya dapat dipoles sehingga mengkilap. Logam nggak ngerti, kalau logam saya tidak perlu bahas. Keramik campuran atau senyawa
antar logam dan non logam. Jadi keduanya itu dicampur sehingga menghasilkan keramik. Terus polimer. Polimer yang umumnya dikenal sebagai plastis atau senyawa karbon dengan rantai molekul yang panjang. Saya contohkan polimer ini biasanya itu kaca mobil. Nah, kaca mobil itu kan beda dengan kaca biasa. Kaca mobil itu kan kalau pecah dia agak pecah langsung, jadi pecahnya itu kecil-kecil. Terus komposit, campuran lebih dari satu bahan, misal keramik dengan polimer. Biasanya kalau komposit itu ada karbon. Terus semikonduktor adalah bahan yang mempunyai sifat setengah menghantar elektronik atau transistor. Itu saya contohkan itu zinc. Terus yang terakhir itu ada biomaterial, bahan yang digunakan pada komponen-komponen yang dimasukkan ke tubuh manusia untuk menggantikan bagian tubuh yang sakit atau rusak. Kalian ngerti kan apa? Platina itu. Kita lanjut ke sifat-sifat material teknik. Jadi biar cepat ya. Nah, kita langsung ke sini. Nah, beberapa sifat mekanik yang penting antara lain yaitu kekuatan atau strength, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Itu kayak semacam beton, itu biasanya diuji kekuatan di sini. Kekerasan ini juga beton. Kita lihat definisinya sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan, indentasi atau penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus. Kekerasan juga mempunyai korelasi dengan kekuatan. Nah, itu kan. Karena ini biasanya uji kekerasan itu pasti ada sebabnya dengan kekuatan. Yang ketiga, kekenyalan. Kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Karet. Karet itu kan kalau kita tarik dia akan kembali ke posisi semula. Tapi karet itu tidak akan kembali ke posisi semula kalau dia sudah nyampe ke titik jenuhnya. Kita akan bahas itu di bab kedua itu ada. Terus kekakuan, kemampuan bahan menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk atau deformasi atau defleksi. Dalam beberapa hal kelakuan ini penting dari kekakuan. Jadi tidak ada perubahan bentuk sama sekali. Plastisitas merupakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastik yang permanen tanpa mengakibatkan patah. Nah, jadi meskipun ditarik bagaimana dia tidak patah. Tuh. Langsung ketangguhan, menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Misal itu energi sekarang yang tergantikan itu energi listrik itu dari kaca, jadi menyerap energi sinar matahari. Itu kan dia menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Kelelahan atau fatigue merupakan kecenderungan pada logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang. Jadi kalau dia diberi beban terus secara terus-menerus, dia lambat laun itu akan patah dengan sendiri. Karena apa? Kekuatan kekerasannya juga akan semakin menipis. Merangkak atau krip merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besar, merupakan fungsi waktu pada saat bahan tadi menerima beban yang besarnya relatif tetap. Jadi itu pasti ada hubungannya dengan fatigue ya. 8 sama 7 itu ada hubungannya. Terus kita langsung ke sini ke sifat mekanik logam. Sifat mekanik logam. Mekanik logam itu ada stress dan strength, tegangan dan regangan. Itu di gambar yang tarik.
Tarik itu berarti gaya itu ke atas. Itu makanya F-nya itu ke atas sama ke bawah karena tarikan. Yang titik awalnya itu yang ada titik-titik itu. Jadi akan ada pertambahan panjang ya. Terus ada tekan. Kalau tekan itu berarti gayanya itu ke bawah. Otomatis karena bawahnya ke bawah, itu A0-nya itu pasti akan berubah karena dia ditekan. Kalau dia tidak kembali ke semula, dia akan berubah untuk A0-nya, daerah permukaan ya. Terus putir atau geser, jadi digeser-geser sehingga akan membentuk suatu sudut. Jadi gayanya itu ke kanan sama ke kiri. Langsung ke uji tarik. Uji tarik adalah salah satu uji strength mekanik yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Dalam pengujiannya, bahan uji tarik sampai putus. Nah, itu ada reduction, ada gauge legs. Jadi pada waktu dia ditarik, jadi dia pasti akan ada pemawaian panjang. Sampai di titik mana dia akan putus. Di bawah sudah ada rumusnya ya. Kalau untuk regangan, epsilon Li dikurangi L0, di panjang akhir dikurangi panjang mula-mula atau awal per L0, panjang mula-mula. Terus itu disingkat delta L. Sedangkan untuk tegangan itu sendiri itu ada lambda per sama dengan gaya per A0. Ada gaya yang diberikan serta luas permukaan atau penampang. Itu untuk uji tarik. Sedangkan uji tekannya itu sendiri ada rumus tuh. Ada gaya yang diberikan atau F dan A0 luas bidang permukaan. Terus ada regangan, geser. Regangan geser dilambangkan dengan theta merupakan tangan. Nah, situ kita langsung aja, itu ada tuh kan torsi, itu langsung ke deformasi elastis. Besarnya bahan mengalami deformasi atau regangan bergantung kepada besarnya tegangan. Pada sebagian besar metal, tegangan dan regangan adalah proporsional dengan hubungan. Jadi itu ada regangan, ada modulus, ada tegangan, ada modulus, ada regangan. Jadi ada keterkaitan dari ketiganya. Tapi gak ada gambar, seharusnya ini ada gambar. Dikenal dengan hukum Hooke. Itu ada tegangan, ada regangan di gambar itu. Sebenarnya gambarnya agak kayak gini, tapi saya gak bisa gambar kalau pakai aplikasi ini. Oke, itu ada di beban atau beban dilepaskan. Nah, di situ yang dimaksud menurut Suyong itu di tengah-tengah sebelum antara pelepasan dan dikasih beban, itu ada slope itu modulus elastisnya atau modulus Young. Deformasi elastis adalah tidak permanen, artinya jika beban dilepaskan maka bahan kembali ke bentuk semula. Nah, itu deformasi elastis. Misalkan yang saya tadi sebut itu karet lah. Terus deformasi elastis non-linear. Modul elastis dicari dengan modulus tangan atau modulus second. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan tanya ya. Sebenarnya saya cuma sedikit membaca. Inilah kekurangan dari daring ya sebenarnya. Saya tidak bisa mengajar secara langsung. Terus ini, pada beban geser, tegangan dan regangan bisa dihubungkan dengan persamaan tuh. Ada G, ada apa ini ya, sigma atau lambda, sigma bukan sigma, ini theta ya. Saya agak lupa kalau untuk masalah
simbol-simbol itu sebenarnya. Itu ada tegangan, regangan, dan menulis geser. Itu ada contoh soal, jadi saya tidak perlu menerangkan biar cepat karena ini cuma pembahasan sekilas atau rangkuman. Kita langsung ke sifat elastis. Kita ke pertemuan 3. Pertemuan 3. Pertemuan 3 itu sifat elastis bahan. Jadi itu ada gambar di situ. Nah, itu dan di situ di bawah ada keterangan. Jika tegangan pada sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti ini ya, tegangan sumbu Y. Kalau kita 3 dimensi berarti sumbu Y-nya itu sumbu Z ke atas ke bawah. Kalau ke arah sumbu Z, jika tegangan ke arah sumbu Z berarti akan ada perpanjangan. Ya. Itu sumbu Z. Jadi ditarik. Elastisitas ditarik. Pastinya akan, kalau dia ditarik ke atas ke bawah, dia pasti akan ada perpanjangan. Dan jika arahnya ke sumbu X, kalau ke arah sumbu X berarti itu anggap itu ke kanan ke kiri, itu terjadi perpendekan karena setnya tidak terjadi, setnya tidak berpanjang. Kalau terjadinya ke arah Y juga perpendekan ke arah selatan utara lah ya. Itu juga sudah ada rumusnya. Kita langsung ke deformasi plastis. Pada kebanyakan logam, deformasi elastis hanya terjadi sampai regangan 0,005. Jika bahan berdeformasi melewati batas elastis, tegangan tidak lagi proporsional terhadap regangan. Daerah ini disebut daerah plastis. Nah, kalau dalam gambar, saya fokus gambar ya. Jadi ada elastis, ada plastis. Kalau elastis itu dia akan kembali ke posisi semula. Kalau plastis itu dia tidak akan kembali ke seperti semula. Jadi sudah sampai titik jenuhnya. Ya. Itu kalau gambar di sini dia titik luluhnya. Titik luluh bawah. Jadi sampai dia patah. Dia ada sampai berapa dia titik patahnya. Itu untuk mencari biasanya untuk tarikan. Sini pada tinjauan mikro, deformasi plastik mengakibatkan putusnya ikatan atom dengan atom tetangganya dan membentuk ikatan yang baru dengan atom yang lainnya. Jadi atom-atom itu putus, misalkan atom yang satu, atom 2 sampai atom 4 lah. Pada waktu terjadinya deformasi plastis, satu di tengah-tengah berarti 1, 2, 3, 4, berarti 2 sama 3 itu putus. Sehingga tinggal 1, 2. 1, 2 kemungkinan dia akan membentuk atom dengan 1, 2 atau 2, 1, 1. Itu maksudnya dari tinjauan mikro ini. Terus di sini sifat tarik luluh dan kekuatan luluh, enggak terlalu penting ini. Ini kekuatan tarik. Kekuatan tarik ada titik patah. Jadi titik patah itu ada di F. Pada waktu dia ditarik, seberapa kuat dia ditarik, itu ada alat ukurnya itu di teknik sipil. Untuk mencari kekuatan tarikan itu, dia ditarik sampai dia benar-benar patah. Nah, disitulah kekuatannya. Keuletan, kalau keuletan itu di teknik sipil belum dengar, saya nggak ada kayak. Jadi keuletan itu anggap bahan itu, kalau keulet itu bahannya itu seperti padat lah, bahannya itu padat, jadi dia gampang patah. Jadi panjang, makanya situ ada LF atau panjang patahnya, panjang awal, jadi dia ulet. Itu sudah dijelaskan tentang di tabelnya itu, tentang sifat mekaniknya itu, logam, kekuatan luluh, kekuatan tarik,
serta keuletannya. Itu resilience. Ini kapasitas material untuk menyerap energi ketika mengalami deformasi plastis dan ketika beban dilepaskan. Energi ini juga disebut modulus resilience. Oke, ini jarang dipakai sebenarnya sih. Ketangguhan. Ketangguhan adalah kemampuan bahan untuk menyerap energi sampai patah. Itu biasanya satuan ketangguhan itu satuan resilient. Bahan ulet, bahan tangguh, bahan getas, bahan tidak tangguh. Oh, getas itu apa ya bahasa Indonesianya? Getas itu bahan yang mudah patah itu loh. Tapi kita lanjut saja ke tegangan dan degakan sebenarnya. Tegangan dan degangan sebenarnya diukur berdasarkan luas penampang sebenarnya pada saat diberikan beban. Sama saja ya, tapi di sini cuma adanya lan ya. Oke, untuk kekerasan biner itu sebenarnya harus dicontoh, ini harus ada praktek. Oke, untuk sementara itu dulu ya. Mungkin minggu depan akan kita mulai untuk pembahasan baru dengan sistem perkuliahan seperti ini yang saya sebut tadi karena saya baru menemukan aplikasi ini. Oke, kita pede dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.